Yo, come back with me, my man. Ya, kali ini kita akan membahas peristiwa Santa Cruz. Santa Cruz ini terjadi di Timur Timur, di mana tragedi ini terjadi pada zaman rezim Soeharto. Adapun faktor umum dari peristiwa Santa Cruz adalah berkembangnya demokrasi di Indonesia, sehingga menyadarkan Timur Timur adalah korban diskriminasi dari Indonesia. Ditambah lagi, faktor lainnya adalah Jawanisasi yang semakin memperburuk pandangan rakyat Timur Timur terhadap Indonesia. Perlakuan tidak adil dari pemerintah, dari mulai pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, pelanggaran HAM, dan pelanggaran lain yang dinilai diskriminatif adalah akar konflik mengapa akhirnya Timur Timur ingin merdeka dari Indonesia. Sementara itu, pada awal-awal pendudukan diindikasikan melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kurang lebih 200 warga Timur Timur menjadi korban. Pelanggaran ini termasuk kepada pembantaian rakyat secara acak, pembunuhan di luar hukum, penghancuran sumber-sumber makanan rakyat, meninggal karena penyakit, siksaan, pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, pemerkosaan, dan memenjarakan tanpa tuntutan hukum. Menurut CAVR atau Commission for Reception, Truth and Reconciliation, sesuai dengan mandat penyelidikannya sejak bulan April 1974 sampai Oktober 1999 menemukan bahwa perempuan di Timur Timur diperkosa secara sistematis oleh tentara untuk tujuan pemusnahan etnis. Ketika perjuangan kemerdekaan Timur Timur melanjutkan perjuangannya di dalam negeri maupun di luar negeri, ini memiliki 3 kelompok utama, yaitu LSM Internasional yang bernama East Timor Action Network. Yang kedua ada Gereja Katolik, dan yang ketiga ada anggota Fred Hilin yang hidup dalam pengasingan masih terus membawa isu kemerdekaan Timur Timur. Dalam pergerakannya, ketiga kelompok atau ketiga kekuatan tersebut meraih simpati dari dunia internasional. Umumnya ketika pendudukan ilegal Indonesia pada tahun 1976 dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengarah pada pergerakan genosida. Kelima peristiwa Santa Cruz ini pada tahun 1991, mata dunia menoleh bahwa Timur Timur sedang tidak baik-baik saja karena adanya agresi militer Indonesia. Selanjutnya pada 12 November 1991, sekitar 271 warga sipil Timur Timur dibantai. Dan sekitar 200 lainnya hilang di pemakaman Santa Cruz, Dili. Warga sipil tersebut sedang mengikuti proses pemakaman Sebastio Gomez, anak muda yang dibunuh saat terjadi pembantaian ketika PBB mengumumkan delegasi ke Timur Timur. Kejadiannya saat Sebastio ditangkap di gereja lalu dieksekusi dalam bagian perut korban. Karena hal itulah warga marah dan hampir 5.000 orang melayan Sebastio sebagai bentuk perlawanan dan membawa spanduk merdeka untuk rakyat Timur Timur. Dengan demikian, militer dari Indonesia menganggap bahwa ini adalah suatu pemberontakan yang represif sehingga harus melakukan segala upaya dalam menanggapi demonstrasi tersebut. Pasca tragedi Santa Cruz terjadi banyak insiden berdarah terbesar yang berlokasi di kota Liquica. Adapun penyebab peristiwa tersebut karena perusakan rumah dan penganiayaan terhadap Felisberto dos Santos pada bulan April 1999. Lalu, keesokan harinya diadakan musyawarah jam
7 ya, atau jam 07.00. Saat warga menuju lokasi, kelompok milisi besi merah putih PMP melancarkan serangan, membuat mayat pun berkelimpangan terkhusus sang pastor setempat yang bernama Rafael dos Santos. Dua insiden pelanggaran hak asasi manusia di atas, maka UDT dan Fretilin bergabung untuk membentuk Council Timores National Resistance atau disingkat menjadi CNRT. Sebuah unit politik yang melanjutkan perjuangan untuk rakyat Timor Timur secara sepenuhnya dan secara total. Runtuhnya rezim Soeharto membuka gerbang kemerdekaan untuk rakyat Timor Timur, segera negosiasi internasional. Adapun referendum internasional yang dihadiri oleh Portugal, PBB, dan Indonesia untuk mengizinkan masyarakat Timor Timur apakah mau menjadi daerah otonomi atau merdeka dari Indonesia. Oke guys, setelah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, maka ada fakta-fakta unik yang tentunya akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Yang pertama ada pemusnahan etnis. Pemusnahan etnis ini ternyata bisa dilakukan dengan pemerkosaan secara sistematis. Saya kira waktu dulu sebuah pemusnahan etnis itu hanya bisa dilakukan oleh senjata api. Ternyata dengan cara lain pun bisa. Nah itu dia fakta unik dari Baymen kali ini. Semoga hari-harimu menyenangkan. Thank you for watching with me.